Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Buka bersama saya di Hakim-Hakim pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-6. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama dari Yosua dan telah melihat segenap perbuatan yang besar dilakukan Tuhan bagi bangsa Israel. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, bangsa Israel selama kepemimpinannya Yosua, mereka beribadah kepada Tuhan. Dan Yosua ini ternyata pemimpin yang benar-benar memiliki pengaruh yang besar. Kalau hidup kita itu pingin pengaruh yang besar, pingin kita ini dipakai hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menceritakan kemuliaannya, menjadi kepanjangan tangan Tuhan, bisa memberikan dampak besar kepada orang lain. Hidup kita harus benar-benar memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan dan hati yang berbeda. Ketika Yosua masih muda, sekarang kita akan lihat apa yang dilakukan Yosua ini waktu masih sangat muda sekali. Di Keluaran 33 ayat yang ke-11, Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembali ke perkemahan, tetapi abdinya, ini Yosua sudah mengabdi kepada Musa sejak masa mudanya. Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Dia ingin berlama-lama, di mana hadirat Tuhan kuat sekali berbicara kepada Musa. Tuhan menampakkan diri berbicara kepada Musa. Yosua ingin berlama-lama di dalam hadirat Tuhan. Kalau hidupmu ingin memiliki dampak yang besar dari mudamu, hari ini umurmu berapa? Belum terlambat, belum ada yang terlambat. Mulai hari ini cari Tuhan. Cari Tuhan, hidup benar dalam hadirat Tuhan. Kalau engkau hidupmu benar di dalam hadirat Tuhan, hidupmu akan dipakai Tuhan dengan caranya yang ajaib. Hidupmu akan dipakai untuk menceritakan kemasyhuran namanya. Dimulai dengan hidup takut akan Tuhan, hidup nempel dengan hadirat Tuhan. Seperti carang nempel kepada pokoknya, ketika dia nempel pada pokoknya dia akan berbuah dan diberikan nutrisi yang kuat. Akhirnya carangnya pun berbuah lebat. Kalau kita tidak nempel kepada carangnya, hidup kita tidak akan menjadi apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tidak akan pernah kemana-mana. Bertahun-tahun jadi orang Kristen, tidak pernah jadi berkat. Bertahun jadi orang percaya, ngakunya sih orang Kristen, malah jadi batu sandungan. Hidupnya kacau, hidupnya berantakan. Yosua, selama kepemimpinan Yosua, seluruh bangsa Israel nyembah Tuhan. Itu dampaknya itu powerful sekali. Luar biasa sekali. Sepanjang zaman Yosua, sampai orang tua, dari orang tua sampai orang muda, mereka melihat kemuliaan Tuhan yang besar dan mereka beribadah kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi setelah kematian Yosua? Di ayat yang ke-8, dan Yosua bin Nun hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain. Jadi bangkit setelah kematian Yesus ada angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan atau perbuatan-perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Ini satu angkatan yang lahir, satu generasi yang lahir yang tidak pernah melihat kemuliaan Tuhan, tidak pernah melihat pekerjaan Tuhan. Dan hidup mereka, kita akan lihat apa yang terjadi. Di ayat yang ke-11, lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada bara Baal. Orang itu kalau nggak dekat sama Tuhan ya, hatinya pasti jahat. Kita itu kalau nggak nempel sama Tuhan, otomatis kita nempel sama daging, kita nempel sama setan. Kalau orang itu nggak bisa kosong, kalau nggak diisi Roh Kudus ya diisi roh jahat. Manusia nggak bisa kosong. Kalau nggak diisi Roh Kudus, diisi roh jahat. Tergantung, lihat saja buahnya apa. Hidupnya seperti apa? Bangsa Israel nggak nyembah Tuhan. Saat muncul angkatan yang lain nggak kenal perbuatan Tuhan. Akhirnya dia melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Kita pun juga sama hari ini. Kalau hidupmu nggak nempel sama Tuhan, kamu biasa-biasa saja. Kamu pikir kamu udah beragama Kristen, tapi kamu sudah merasa masuk surga. Kamu sudah rajin ke gereja dan kamu sudah merasa memiliki hidup kekekalan. Padahal kelakuanmu busuk dan jahat, karaktermu buruk dan jadi batu sandungan. Orang model kayak begini ya, orang gak ngalamin Tuhan. Orang itu kalau kenal Tuhan, ngalami Tuhan secara pribadi, hidupnya itu pasti berubah. Gak mungkin gak berubah. Kita ini kalau dekat Tuhan, kita lama-lama karakter kita seperti Tuhan. Kamu gak dekat Tuhan, kamu dekat dengan dunia, karaktermu seperti orang dunia loh.
Kamu akhirnya apa? Jadi manifestasi pekerjaannya setan. Dipakai setan untuk melakukan hal yang gak berkenan di hadapannya. Bapak Ibu, kita tanpa dekat Tuhan, tanpa ngerti Tuhan, kenal Tuhan, hidupmu akan kacau dan berantakan. Engkau akan menjadi penyembah dirimu sendiri dan penyembah setan. Hari ini perlu kita datang kepada Tuhan, menyerahkan roh, jiwa, tubuh kita sepenuhnya kepada Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang akan proses bentuk bawa kita mengenal Dia, mengenal pekerjaannya, mengenal pribadinya, dan hidup kita akan memiliki dampak yang besar. Ayat yang ke-12. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain. Wis nggak kenal perbuatan Tuhan nih generasi ini. Dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakitin hati Tuhan. Orang itu kalau nggak nyembah Tuhan, dia nyembah setan. Kalau nggak nyembah setan, dia nyembah dirinya sendiri. Otomatis itu menyakitin hati Tuhan. Demikian mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Ketika bangsa Israel tidak menyembah Tuhan, dia menyembah Baal. Dia bukan di pihak Tuhan loh. Tuhan menjadi lawan mereka. Maka ayat yang ke-14, bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka. Sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Kita kalau nggak di dalam Tuhan, kita akan dikuasain setan. Kita akan diinjek-injek. Tidak heran, hancur semuanya. Keluargamu hancur, hidupmu hancur, bisnismu hancur, berantakan semua. Kita ini kalau nggak di pihak Tuhan, kita akan jadi pihak setan. Kita akan menjadi musuhnya Tuhan. Hari ini, dengar firman seperti ini, balik kepada Tuhan, berubah. Cek sampai ke kedalaman batin kita. Kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan, aku ingin diubah. Aku mau belajar menjadi serupa segambar dengan Kau. Aku ingin hidupku dipulihkan Tuhan. Kita itu perlu datang kepada Tuhan setiap hari. Kita mesti cek sampai kedalaman batin kita, sampai kita didapati menjadi orang yang berkenan di hadapannya. Bukan orang yang maunya sendiri, hidup seenaknya sendiri gitu loh. Mentang-mentang jadi orang Kristen udah percaya Yesus, kamu minggu ke gereja dan kamu melakukan semaumu sendiri tanpa ngerti kehendak Tuhan. Iya, gak heran hidupmu dikuasain daging. Kalau dikuasain perbuatan daging, hawa nafsu dan kecemaran, kamu bukan di pihak Tuhan, kamu di pihak setan. Nah, Tuhan akan menjadi musuhmu. Ayat yang ke-15, setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka. Kalau hari ini engkau gak di pihak Tuhan, engkau di pihak lawan loh. Tuhan tangannya akan melawan hidupmu. Bayangkan kalau Tuhan menjadi musuh kita, siapa yang sanggup melawannya? Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka. Kenapa kok Tuhan melawan? Berbuat jahat, berbuat dosa. Dosa itu memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Dosa memutuskan kita hidup dari jauh dari kasih karunia Tuhan. Kita nggak di pihak Tuhan lagi. Kalau kita masih melakukan seperti itu, ya bertobat balik kepada Tuhan. Bangsa Israel udah begitu nggak bertobat. Harusnya sadar diri bertobat loh. Tetapi karena kedegilan hati kita, karena kita ini cinta dosa, masih senang dengan dosa, melakukan dosa, senang melakukan kecemaran, diomongin kayak apapun, dengar khotbah, dengar pendeta, konseling kayak apapun juga, kalau hati kita ini masih cinta dosa, tetap melakukan dosa loh. Nanti tangan Tuhan gak akan di pihakmu, tangan Tuhan akan melawan kamu. Kalau tangan Tuhan melawan hidupmu, apa saja yang kamu kerjakan akan dibikin babak belur, kacau dan rusak. Tidak heran keluargamu berantakan, bisnismu kacau, hidupmu rusak aut-autan. Bisa dipulihkan gak Pak? Bisa dipulihkan. Bagaimana caranya? Bertobat balik kepada Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Sudah begitu, Tuhan itu tetap baik. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok. Bapak Ibu, Tuhan itu tetap baik loh. Tuhan itu hebat, dahsyat, tetap mengasihin kita. Hari ini engkau masih melakukan dosa dan pelanggaran. Kau dengar firman ini, artinya Tuhan suruh engkau bertobat balik kepada Tuhan. Tuhan mau pulihkan hidupmu. Bangsa Israel sudah jahat begitu rupa,
dan Tuhan murka sekali, hati Tuhan sampai sakit ngelihat kelakuannya bangsa Israel, tetap Tuhan mengasihi orang pilihannya. Tuhan bangkitkan hakim-hakim untuk menyelamatkan mereka. Sampai hari ini kita sudah melakukan dosa, melakukan pelanggaran, hidup ngaco, hidup berantakan, jauh dari kasih karunia Tuhan. Masih Tuhan proteksi, Tuhan beri makan, Tuhan lindungin. Tuhan buktikan bahwa Dia Allah yang megang perjanjiannya. Selama kita percaya Dia, Tuhan proteksi dan jaga lindungin. Kalau sudah begitu ya jangan kurang ajar. Balik kepada Tuhan, bertobat, minta ampun, cintai Tuhan dan kasihin Tuhan lebih dari apapun juga. Bapak Ibu, di luar Tuhan kita itu tidak akan menjadi apa-apa dan tidak akan pernah kemana-mana. Di luar Tuhan hidup kita itu akan kacau, rusak dan berantakan. Apapun itulah. Sehari ini kamu masih nolak firman yang saya sampaikan, mungkin karena kamu masih mencintai dosa, mungkin kamu masih suka berzina, mungkin karena kamu masih suka memiliki simpenan dan melakukan pelanggaran dosa yang lainnya. Kamu bisa ngelawan dan bisa ngomong segala macam dengan dalih apapun juga. Suatu hari tetap kepentoknya kita cari Tuhan, kita akan tetap balik kepada Tuhan. Hari ini kalau udah dengar kayak begini ya bertobat, balik kepada Tuhan. Di luar Tuhan kita akan hancur. Apapun yang kita kerjakan akan rusak. Karena apa? Di luar Tuhan tangannya akan melawan kita. Kita akan bukan siapa-siapa kita ini. Tanpa Tuhan kita ini bukan siapa-siapa. Kamu ngelawan tangan Tuhan, hidupmu babak belur jadi bubur nanti. Lebih baik kan kita bertobat. Kalau kamu dengar firman kayak begini, terus kamu masih cinta akan dosa, saya nggak habis pikir lagi. Meski dikhotbahin pendeta, dikirim pendeta, siapa lagi yang mengkhotbahin? Hari ini ambil keputusan untuk berubah, bertobat, balik kepada Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Apapun keadaannya, sehancur apapun, serusak apapun, sekurang ajar apapun, datang kepada Tuhan. Kasih karunia-Nya masih tersedia. Dia pelan-pelan akan bereskan hidupmu. Dia akan pulihkan hidupmu. Dia akan cabutin semua kenajian, kekotoran dalam hidupmu, dibentuk, diremukkan hidupmu begitu rupa sampai mulai dipulihkan, diberkati, bahkan dipakai untuk kemuliaan namanya. Amin. Ayat yang ke-17, tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan. Orang itu ya, kalau hatinya keras ya, hatinya tuh keras, nggak mau bertobat, masih cintakan dosa, mau dikirim pendeta sehebat apapun ya, seurapan apapun juga, mereka kan nolak loh, nggak mau dengerin loh. Dengar khotbah keras, khotbah saya itu kan keras sekali loh. Khotbah keras kayak begini, kalau kamu nggak mau bertobat, kamu tuh seperti bangsa Israel loh. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan karena mereka berzinah dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Apalagi kalau dikuasai hawa nafsu, keinginan daging, keangkuhan mata. Kamu tidak akan mau dengar firman yang keras kayak apapun. Kamu lebih pingin dosa, kamu lebih pingin kenajisan, kamu lebih pingin berzinah. Karena apa? Gak mau bertobat. Toh nanti ujungnya hidupmu akan cari Tuhan. Sampai remuk, daripada sampai remuk, sampai hancur-hancuran, lebih baik bertobat kepada Tuhan. Tuhan sayang sama kamu. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyang mereka yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh. Tuhan tetap proteksi, tetap jagain. Bapak Ibu, itu hebatnya Tuhan. Sekalipun kita ini udah berkali-kali bikin dosa, Tuhan tidak pernah menyerah dengan hidup kita. Tuhan tidak pernah menyerah. Dia the best, Allah yang kita sembah siang dan malam. Tetap kasih karunia-Nya tersedia sampai hari ini. Sampai kau dengar firman yang saya sampaikan ini, kasih karunia Tuhan itu tersedia. Tuhan itu tetap Allah yang baik dan luar biasa. Nunggu setiap hari untuk kita bertobat dan balik kepada Dia. Bangsa Israel itu dikirim hakim gak mau bertobat, dia terdesak dan tetap Tuhan kirim hakim untuk membebaskan mereka. Itu loh Tuhan kita yang kita sembah. Kalau kamu masih kurang ajar dengan kebaikan Tuhan, masih kurang ajar gak menghormatin Tuhan, saya gak habis pikir lagi. Nunggu apa lagi? Hari ini ambil keputusan untuk berubah dan bertobat dan cari Tuhan sungguh-sungguh. Ayat yang ke-19, tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka, dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya, sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Di bangsa Israel gak mau bertobat, gak mau berubah, tetap dikirim hamba Tuhan bertobat sebentar dan melakukan kejahatan. Karena apa? Gak kenal Tuhan, gak ngalamin Tuhan. Orang itu kalau gak ngalamin Tuhan,
pasti nggak mau berubah, karena dia lebih memilih kehidupan duniawi. Apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah Ia, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka dan tidak mendengar firman-Ku, maka aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satu pun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua kepada waktu matinya, supaya dengan perantaran bangsa-bangsa aku mencobai mereka, orang Israel, apa mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka atau tidak. Demikianlah Tuhan membiarkan bangsa itu tinggal dengan tidak segera menghalau mereka. Mereka tidak diserahkannya ke dalam tangan Yosua. Kalau hari ini masih kita ngotot hidup dalam dosa, ya tidak heran kita akan seringkali ketemu problem dan masalah, kebentur-bentur terus. Kalau udah sampai kebentur begitu, ya balik kepada Tuhan gitu loh. Jangan keraskan hati itu. Kalau hari ini belum ada pemulihan, tetap cintai Tuhan, tetap kasihin Tuhan. Apalagi kalau orang udah hidup benar, lagi dalam proses Tuhan, tetap cintai Tuhan, hatimu tetap nempel kepada Tuhan. Orang bangsa Israel yang hidupnya jatuh dalam dosa aja terjepit sekalipun, dia dikirim penolong hakim loh. Apalagi kita yang cinta Tuhan, apalagi kita yang mengasihi Tuhan. Tidak mungkin Tuhan tuh biarkan kita. Makanya kalau kita ini kenal Tuhan, gak perlu khawatir, gak perlu stres, gak perlu panik. Karena kita tahu Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani itu pernah melakukan mujizat terhadap bangsa Israel yang terjepit sekalipun. Dia tolong, apalagi kita anak perjanjian hari ini oleh darah Yesus. Kita akan diselamatkan, kita akan diproteksi, kita akan dijagain, kita akan dilindungi. Kalau kita mengenal Tuhan, kita mengasihi Tuhan, kita ngerti kebenaran, hidup pun akan tenang dan aman dalam hadirat-Nya. Sekalipun kacau kondisinya, situasinya ruwet, kondisinya berantakan, tapi kamu bisa tenang loh dalam hadirat-Nya karena kamu kenal Tuhan. Bayangkan kalau orang gak kenal Tuhan, ya hidupnya kacau dan berantakan, ngawur, disetir oleh keadaan. Bukan keadaan yang kita kendalikan, tapi keadaan yang mengetir dan mengendalikan. Tidak heran orang-orang model kayak begini ya, tidak pernah menjadi berkat. Hidupnya tambah hari tambah rusak dan berantakan. Harusnya semakin hari hidup kita semakin kenal Tuhan, mengalami Tuhan. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman dan bayang-bayang maut, kita tahu persis Tuhan adalah yang membimbing. Tongkat dan gadanya membimbing, dia gembala yang baik. Bahkan suatu saat dia akan memberikan hidangan di depan para lawan kita. Itu hebatnya Tuhan yang kita sembah. Ambil keputusan untuk berubah dan bertobat. Balik kepada Tuhan. Minta nih setiap hari nih koreksi hatimu. Kan saya sering ulang-ulang kata-kata ini. Koreksi hatimu sebelum datang kepada Tuhan. Semua yang busuk, semua yang jelek, semua yang buruk, semua yang gak pernah. Minta Tuhan cabut sampai ke akar-akarnya. Biar kita ini didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan dan mengasihi Tuhan itu loh. Jadi hidup kekristenan kita itu benar-benar berubah total seperti yang Tuhan mau. Bukan mau kita sendiri. Tidak heran selama ini hidup kita ngawur dengan cara pandang kita sendiri, pola pikir kita sendiri, keputusan kita sendiri. Nah, kita kebentur-bentur masalah. Toh seandainya sudah kebentur masalah pun kita datang kepada Tuhan, Tuhan tetap tolong kan. Tuhan itu baiknya bukan main. Masa kita mau jadi orang yang kurang ajar, gak respect dan hormat, hidup kita sembarangan, serampangan mau kita sendiri. Pelajaran berharga dari bangsa Israel. Setelah mereka gak kenal Tuhan, satu angkatan yang gak kenal Tuhan, hidupnya ngawur dan ngaco. Hidup kita kalau gak kenal Tuhan, hidupmu akan ngaco. Keputusan yang kamu ambil seenak perutmu sendiri. Hidupmu akan ngawur tanpa pimpinan firman Tuhan. Tanpa ada batasan yang harus kita benar-benar perhatikan supaya hidup kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Gak ada yang lain selain hidup kita itu belajar berkenan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Hari ini kita mau ngejar apa sih? Kamu mau ngejar apa? Ketenaran, kemaksuran, berkat, kebahagiaan. Semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Kita nempel sama Tuhan, semuanya kita akan dapat. Kita gak perlu memuaskan diri kita dengan kepuasan yang gak penting sekali itu. Orang ingin memuaskan diri dengan kepuasan duniawi tetap hampa dan kosong. Kalau hari ini ada beberapa orang yang hatinya hampa dan kosong, dengerin baik-baik. Datang kepada Yesus, bilang, Tuhan, aku datang kepadamu, aku terima Engkau Yesus masuk dalam hatiku. Aku minta diubahkan hidupku. Mulai hari ini aku terima Engkau sebagai juru selamatku. Roh Kudus bimbing aku ke dalam jalan-Mu supaya hidupku berkenan di hadapan-Mu. Ajarin aku Tuhan, koreksi sampai kedalaman batinku, cabut semua yang jahat ini.
Akui dosamu di hadapan Tuhan dan Tuhan akan pulihkan. Tuhan akan memulihkan hidupmu dengan cara yang ajaib. Sampai hari ini Tuhan itu setia. Pingin hidup kita diberkati. Pingin hidup kita berkemenangan. Pingin Tuhan itu memakai hidup kita untuk kemuliaannya. Mencerminkan kemuliaan dan kedahsyatannya. Hidup kita akan dipakai menceritakan kemasyhuran Tuhan dalam kedahsyatan yang ajaib dan luar biasa. Bapak Ibu, kita harus belajar menyerahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan kuasa Tuhan. Minta Roh Kudus membimbing dan mengurapin kita, supaya kita hidup dalam rencananya, dalam jalan-jalannya. Seseorang yang membangun intiman dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, dia akan ngerti detak jantung Tuhan. Dia ngerti persis semua langkah hidupnya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan harus ditinggalkan. Dia harus ngikutin apa yang Tuhan mau. Berjalan seirama, seritme dengan kehendak Tuhan. Orang-orang model kayak begini ya, hidupnya akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Hidupnya akan dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Saya berdoa Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu alami, apapun yang Bapak Ibu sedang kerjakan, Tuhan benar-benar semakin hari semakin membawa hidupmu semakin dekat dengan Dia. Apapun yang kita alami, Bapak Ibu ngalamin apa hari ini? Hal ruwet, hal kacau, hal yang berantakan atau seperti nggak ada jalan keluarnya sekalipun. Datang kepada Tuhan. Serahkan hatimu, serahkan pikiranmu, serahkan jiwamu. Apa yang kamu pikir, apa yang kamu rasa, apa yang kamu mau serahkan, taruh di mezbah Tuhan. Koreksi sampai kedalaman batin kita dan kita bertobat. Cintai Tuhan dan kasihin Tuhan. Tuhan akan buka jalan dengan caranya yang ajaib. Tuhan akan sertai. Bangsa Israel terdesak ditolong Tuhan. Apalagi kita hari ini oleh darah Yesus. Kita menjadi anak-anak Allah. Tuhan akan proteksi. Bahkan hari ini Tuhan kirim Roh Kudus untuk membimbing, menolong, mengurapi. Bahkan Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan dalam setiap kehidupan kita. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Sekarang tutup matamu dan tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami materaikan firman-Mu dengan darah Yesus. Kami berdoa firman ini nempel dalam hati kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Terpatri, terpahat dalam loh batin kami. Dapatin kami menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, menomorsatukan Tuhan lebih dari apapun juga. Kami ingin mengalami hubungan dekat dengan Kau, mencintai dan mengasihi-Mu melebihi dari apapun di muka bumi ini. Tuhan, terus ubahkan hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, terima kasih anugerah-Mu. Aku percaya setiap orang yang mengalami kesesakan akan ditolong Tuhan. Hatinya akan ditarik mendekat kepada Tuhan. Hidupnya akan diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami berdoa untuk orang yang sakit. Taruh tangan kananmu bagian yang sakit. Hamba-Mu berdoa oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh. Oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadi engkau sembuh mulai hari ini. Tangan kuasa Tuhan ada di atasmu. Tuhan memberkatimu mulai hari ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.